Gak ada polisi di sini. Ini nasinya, Kak. Ini uangnya. Terima kasih. Hah? Ada polisi! Ayo tangkap mereka! Kejar! Kejar sampai dapat! Tertangkap! Mama, tolong Haina! Anakku! Kamu ibunya. Kamu bawa apa? Nggak ada isinya. Geledah dia! Siap! Kamu menjual nasi di pagi hari? Siapa yang menyuruhmu? Aku digoda setan. Kamu tidak bisa menangkapku. Bisa, aku tangkap kau. Haina pergi dulu, Ma. Mau kemana kamu? Pergi sama siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Haina mau bermain bersama Yuta. Mama melarangmu pergi. Kamu di rumah saja. Kalau ada orang menangkapmu bagaimana? Tapi, Ma. Nggak ada tapi-tapian. Mama, suka pergi dulu ya. Hati-hati ya. Minggir kau, menghalangi jalanku. Nyeng. Wah, bisa terbakar. Siapa di sana? Hah? Mama. Jangan masuk. Mama, ini takut ada yang mengetuk pintu. Kalau berak jangan bau, Ma. Makanya, cepat keluar. Iya, Ma. Takut ya, Haina. Dengar suara ketukan aja takut. Buka pintunya dong. Bikin kau salah aja. Cari sana jalan masuk ke rumah. Jangan, Haina. Mama, jangan makan Haina. Kenapa kamu jadi kecil dan bisa masuk ke mulut Mama? Tadi Haina ada di dalam botol air dan diminum sama Mama. Haina bertemu penyihir dan mengubah tubuh Haina menjadi kecil masuk ke dalam botol. Lihat di sana. Haina jadi alien kuning. Mama, Haina diejek kakak kelas karena badan Haina. Hei kalian, berhenti ejek anakku. Badannya kuning karena sakit. Nanti juga sembuh. Penyakit ini disuntik vaksin pasti sembuh. Kakak, jangan deket dia. Nanti tertular. Jangan mendekat. Kita teman kan? Hah? Tidak. Kembalikan boneka beruangku. Tapi itu punya Rena. Mana ada pencuri aku? Rena nggak mencuri. Mamaku yang beli boneka itu. Iya, kau pencuri. Rena punya boneka seperti itu. Ciri bonekaku punya pita merah. Dan gak ada orang lain yang punya. Kakak, cuma Haina kan yang punya ini. Tidak. Kemarin Rena juga membeli yang seperti itu. Artinya itu milik Rena. Maaf, Haina salah paham. Tante, buka pintunya. Gimana Haina? Nggak menjawab, Ma. Awas ya, aku buat kau keluar rumah dan bayar tagihan. Bakso! Paman! Mana pamannya? Sekarang Haina! Iya, Ma. Lepaskan, jangan kurung aku. Mau lepas, bayar dulu. Ini uangnya. Gini dong, jadi lunas. Ini masih pagi, kamu sudah main kotor-kotoran. Mana tanganmu? Cepat, masuk ke rumah. Mama tidak sayang lagi. Haina pergi aja dari rumah ini. Apa aku sangat berlebihan? Biarkan aja. Kakak, berikan Haina makanan. Pergi sana, Dek. Mama, Haina pulang. Sudah kuduga, pasti Haina kembali. Rasakan ini, Kakak. Mama juga. Sudah cukup, Pak, sandiwaranya. Mama, bangun, Ma. Pak Sugar juga. Kalian jangan tinggalkan Haina sendirian. Haina kena prank. Hah? Jadi selama ini kalian bercanda? Iya. Tapi harta Mama sudah Haina jual semua. Apa? Mama tunggu kamu di akhirat. Ibu. Ya Tuhan, anakku ada di dalam. Tidak boleh masuk, Bu. Di dalam bahaya. Tapi anakku ada di dalam, Pak Polisi. Ibu ke sana, Nak. Ibu itu berani sekali. Ibu, ayo Nak, kita keluar. Tekan like jika kalian sayang ibu. Setiap hari bocil ini selalu pakai topeng ke sekolahan. Dia juga sering makan di kelas sampai temen-temennya ngelaporin bocil itu. Tapi bu guru nggak marah, bocil ini juga dibolehin pulang duluan sebelum jam pelajaran selesai. Temen-temen yang lain protes, mereka tanya kenapa anak itu mendapatkan perlakuan berbeda. Tapi bu guru nggak mau jawab dan nyuruh muridnya buat diem. Pas ada pelajaran olahraga, bocil ini juga disuruh duduk aja, nggak usah ikut kegiatan yang berat. Temen-temennya ini makin marah, mereka maksa bocil itu buat jawab kenapa dia diperlakukan dengan istimewa. Jadi ternyata bocil ini punya penyakit langka yang sulit disembuhkan. Dia rutin minum obat dan gak boleh kecapean. Karena kemana-mana harus pakai selang oksigen, jadi bocil ini nutupin wajahnya pakai topeng biar gak malu. Besoknya setelah tahu semuanya, teman-teman kelasnya ini berangkat ke sekolah pakai topeng sebagai permintaan maaf. Tapi sayang, di hari itu ternyata bocil tadi udah meninggal. Haina, bisa sekolah menjemputmu. Haina sakit, Ma. Diam, tetap sekolah. Biar Mama mandi.
pasti sampai ke sekolah. Kamu terlambat. Ma, aku pergi main dulu ya. Selin, sini dulu. Hah, kenapa? Nih anterin bentar makanan ke tempat Bu Femi. Nggak mau, Ma. Aku kan mau main. Oke, Ma, oke. Aku ada ide. Kakak disuruh nganterin makanan ke tempat Bu Femi. Lah, kok gue? Nggak tahu. Mama yang suruh. Hah? Bu Femi! Iya, tunggu bentar, sabar. Kenapa dah? Mak gue lagi di pasar. Kenapa harus dia yang buka? Nih, ambil. Pelan-pelan dong. Karena di kelas ini kita akan melakukan aktivitas melukis, jadi Ibu mau salah satu siswanya menjadi modelnya. Ibu mau, ya kamu maju ke depan sekarang. Saya, Bu. Ya kamu jangan lupa pose ya. Ya bagus, senyum ya. Wih, tumben tuh anak. Kelihatannya serius banget. Bu, Alvaro udah siap. Widih, cepet banget. Mana sini saya mau lihat. Gimana, Bu? Cantik kan? Kayak aslinya. Hah, seriusan? Mana sini gue mau lihat? Ma, aku pergi main dulu ya. Selin, sini dulu. Hah, kenapa? Nih anterin bentar makanan ke tempat Bu Femi. Nggak mau, Ma. Aku kan mau main. Oke, Ma, oke. Aku ada ide. Kakak disuruh nganterin makanan ke tempat Bu Femi. Lah, kok gue? Nggak tahu. Mama yang suruh. Hah? Bu Femi! Iya, tunggu bentar, sabar. Kenapa dah? Mak gue lagi di pasar. Kenapa harus dia yang buka? Nih, ambil. Pelan-pelan dong. Karena di kelas ini kita akan melakukan aktivitas melukis, jadi Ibu mau salah satu siswanya menjadi modelnya. Ibu mau, ya kamu maju ke depan sekarang. Saya, Bu. Ya kamu jangan lupa pose ya. Ya bagus, senyum ya. Wih, tumben tuh anak. Kelihatannya serius banget. Bu, Alvaro udah siap. Widih, cepet banget. Mana sini saya mau lihat. Gimana, Bu? Cantik kan? Kayak aslinya. Hah, seriusan? Mana sini gue mau lihat? Pas bangun, bocil ini kaget lihat ayah dan ibunya tubuhnya jadi mengecil. Setiap hari dia harus mandiin mereka pakai gelas dan sikat gigi. Terus ngeringin badannya pakai hair dryer. Tapi karena anginnya terlalu kencang, si ibu malah jatuh dan nyebur ke dalam krim sabun. Kaki ibunya jadi luka-luka. Pas bocil ini ngambil perban buat ngobatin kaki ibunya, si ayah malah nggak sengaja jatuh masuk ke dalam kloset. Bocil itu langsung ngambil ayahnya yang udah basah dan mereka jadi harus mandi lagi. Terus karena kumis ayahnya itu udah panjang, bocil ini mau potong pakai cukuran kumis. Tapi karena badan ayahnya terlalu kecil, rambutnya juga ikut kecukur jadi botak. Sebagai permintaan maaf, bocil ini ngambil sepatu barunya dan dijadiin tempat tidur buat orang tuanya. Besoknya dia juga nyuruh orang tuanya pakai baju baru dan nyiapin sarapan spesial buat mereka. Orang tuanya ini jadi seneng banget. Setelah itu bocil ini bawa orang tuanya pergi pakai sepeda ke suatu tempat untuk mencari cara agar mereka bisa kembali normal seperti dulu lagi. Berhenti, kau tidak boleh berenang di sini. Terus kenapa semua orang itu boleh? Karena tubuhmu kurang tinggi. Kalau sudah tinggi, baru boleh berenang. Kalau gini sih gampang banget. Ganti rambut biar tinggi. Duduk di karpet membesar badan. Lihat nih, sekarang Rina lebih tinggi. Sudah boleh berenang di sini dong. Silahkan. Ya kak, ada apa? Garukin punggung kakak dong. Tapi tangan adenya kotor kak. Ya udah pakai apa aja deh garuknya. Ya udah bentar. Kayak gini kak. Oh sakit sih deh. Masa sih kak? Adek pakai apaan garuknya? Pakai ini. Ya Allah, lindungi Bilqis. Ya Allah, sehatkan Bilqis. Ya Allah, jaga Bilqis. Ya Allah, sayangi Bilqis. Devaro, ini tugas yang kamu suruh udah aku buat ya. Wah, makasih ya, cantik. Iya sama-sama. BTW nanti malam kamu mau nggak ketemuan sama aku? Hah, ada apa emangnya? Ada deh. Kamu mau kan? Oke. Dasar baik. Mau aja disuruh-suruh sama orang. Mau kemana lu? Abang kok belum tidur? Lah si kocak, harusnya gue yang nanya. Lo mau kemana malam-malam? Jadi gini, aku mau keluar. Please jangan kasih tau mama sama papa ya. Boleh, tapi nggak gratis ya. Jadi babu lu 1 bulan. Deal, dah sana pergi lu. Beneran? Oke, makasih. Kayaknya harus gue ikutin deh. Jadi kenapa lo suruh gue kesini? Ya Faro, sebenarnya aku suka sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Baperan banget lo jadi cewek. Lo pikir gue suka apa sama lo? Tapi kenapa di rumah sekolah lo bersikap seolah-olah lo baik sama gue? Itu mah gue manfaatin lo, blok. Oh, jadi manfaatin. Segitu pedenya ya lo. Lo pikir gue suka apa sama lo? Lo bilang apa tadi? Coba bilang sekali lagi.